muncul itu 3 dan 4. Hmm, Tapi kalau dilihat dari tracker itu dari si apa? Hmm, dari tracker ya dok, hmm, eh, si urutan waktunya itu berurut sih gitu, tapi cuman muncul 3 dan 4. Nah, kalau untuk yang sekarang kan eh, pemanggil polinya udah digunain sih dok ya, hmm, hmm, di anti poli itu. hmm. Nah, itu tuh sama kayak tas ID 4 ya dok. Iya, jadi tas ID 4 itu kan SOAP ya. Ya, Jadi nanti si servisnya itu akan nyari data SOAP dulu. Kalau data SOAP-nya nggak ada, akan ngambil dari antri masuk poli. ya. Mm. Nah itu mau dipakai yang mana? Kalau misalkan mau dipakai SOAP saja, berarti yang antri masuk poli kita nggak usah pakai dimasukkan ke tas ID. Pasien di SOAP Nah, semua nggak? kalau itu di swab sih dok. Itu ada masalah nggak kalau ngambil dari antri masuk poli data SOAP-nya? Nah, Data tas ID jadi 4-nya? jadi gini dok ya, untuk yang saya, tapi si petugas ini tuh yang pertama dia klik dulu antri poli. Mm-mm. Otomatis di situ tuh ada insert into mutasi berkas value sudah diterima gitu. Mm-mm. Nah, ketika itu dia tuh ngeklik berkas diterima gitu dok. Dua kali jadinya. Ya, berkas diterima, klik kanan mungkin ya set status berkas diterima, Mm-mm. baru dia insert swab, input swab. Mm-mm. Nah, terus udah input swab, set statusnya sudah gitu. Jadi apa emang waktunya karena mencet-mencet set status berkas diterima, karena yang munculnya itu cuma 3 sama 4 sih dok. Kalau kalau saya ini kan yang antri poli misalkan dia masuk ke tas ID 4. Mm-mm. Berarti ketika berkas diterima, apakah pengaruh yang 5 nggak muncul gitu dok? Oh, Yang 5 itu pada saat set status sudah itu akan insert lagi ke mutasi berkas. Jadi berkas dikembalikan, berkas ya. kembali. Harusnya sih nggak ngaruh sih itu mau berkas diterima berapa kali pun, Mm-mm. mungkin kecuali kalau pada saat set status sudah, terus diklik lagi berkas diterima, itu nanti waktunya kan jadi ini kan jadi lebih lebih mana nih, lebih belakangan yang set status sudah ya. Jadi akhirnya nggak masuk, Kalau dilihat dari trackernya sih nggak ngeklik nggak berkas ngeklik ini diterima ya, set gitu status dok. sudah ya. Cuma dia status sudah aja. Waktunya berdekatan nggak sih sama mutasi yang antrian masuk poli itu kan berkas diterima, sama set status sudah itu kan berkas dikembalikan. Waktunya ini nggak beda beda detik atau beda menit? Beda detik sih dok. Kalau beda detik ya nggak masuk jadinya. Harus beda menit itu, jangan beda detik. Masih dari 83829 ke 83941. Jadi seolah-olah kan pasien baru masuk terus keluar lagi, nggak diperiksa dokter jadinya. Semua pasien diresepkan nggak? Ada yang diresep, ada yang enggak sih dok. Nah, tadinya kalau pasien diresepin semua, kita ngambil dari jam resep aja tuh, tas ID ininya, tas ID 5-nya. Kasih beberapa detik lah setelah resep. Tapi bisa pakai kondisi sih, pakai kondisi kalau kalau resep tidak ada, berarti ngambil dari berkas kembali. Itu, coba-coba ya, seperti ini nih. Jadi ada kondisi OR, memang tas ID tidak ini, tidak habis-habisnya. Biar kerjaan di rumah sakit kagak beres-beres.
Kayak membezakan IRM. Nah, loh ini kenapa bisa kayak gini nih? Project and project properties. Oke. Ntar ya, ini masalah lib aja. Kok double? User Windiarto Nugroho. Oke, coba ya di sini NB FRM utama tes ID ke 5. Apa yang 4 dulu? Yang 4 tuh kan kondisinya seperti ini. Nah, yang ini nih. Yang 4 itu pertama tuh ngambil dulu nih dari SOAP data jamnya, Ya, ya kan? Kalau data jamnya kosong, berarti baru ngambil dari mutasi berkas. Nah, yang tas ID 5, kalau mau kita buat seperti ini aja nih. Berarti yang tas ID 5 itu, nah ini kan langsung dari mutasi berkas nih. Ya kan, dari mutasi berkas. Kalau kalau mutasi berkasnya nggak ada, ini mutasi berkasnya itu pada saat klik set status sudah, dia akan masuk ke mutasi berkas. Kalau misalkan ternyata tidak set status sudah, tidak masuk ke situ, maka akan melihat set status sudahnya pada saat servis dijalankan. Nah, waktunya itu now. Nah, kalau kita mau buat misalnya dari resep, berarti yang di sini ini jam resep aja nih, jam resep tambah beberapa detik. Kalau nggak ada, baru ngambil dari sini. Nah, seperti ini. Oke ya, berarti yang ini saya komen aja nih. Saya komen saja. Oke, terus di sini waktu berarti yang ini juga komen nih. Good. Good, good. Good, mantap, good. Oke ya, ini jam resep itu berarti ngambil dari mana? Jam resep itu tuh ngambil dari sini. Dari tabel namanya resep obat. Nah, format jamnya itu harus tanggal jam. Ya, kayak kayak ini kan nih. Tulisan rawat tanggal perawatan jam merawat ya. Nah, kalau di sini memang ternyata sudah sesuai seperti itu, tinggal kita ambil aja. Kalau nggak sesuai, kita pakai koncat. Resep obat, bukan resep dokter. Nah, ini ya, berarti, oh ya sama di koncat juga, bro. Tanggal persepan, jam persepan. Berarti. Ini. Oke, select koncat, berarti di sini resep obat. Resep obat. Di sini berarti resep obat itu tanggal persepan. Resep obat, tanggal persepan. Nah, di sini berarti resep obat
Jamnya, jam presepan. From resep obat, where resep obat nomor rawat. Nah, ini mau kasih interval berapa? Misalkan kasih interval berapa detik nih habis habis ngeresepin. Misalkan 3 detik. Ya udah kasih aja nih sini. Berarti select concat. Bingung nih query-nya apa ya? Nanya ini dulu aja lah. Nanya bot aja dulu. Kalau ditambahkan 5 detik lah, 5 detik waktunya seperti apa? Waktunya kalau ditambahkan 5 detik waktunya variabel data jam jadi seperti apa? Pakai interval sih biasanya. Tapi nanti intervalnya itu dia oh, ini dia malah ngasih penerangan kayak gini ya. Coba skrip saya satu lagi aja. Ada yang servis yang memang ngambilnya dari resep ditambah 5 detik sih. Karena memang kadang lupa, dokternya tuh lupa klik saya status sudah. Saya juga kadang-kadang kalau di klinik kayak gitu, interval, interval. Kok nggak mau ya? Interval, interval, coba-coba. Tes ID 5. Di mana ya? Bukan ini kayaknya ya. Oktober, tes ID 5. Ini masih mutasi berkas nih. Interval, interval. Coba masih ada nggak? Kalau nggak ada ya di PR kan lagi lah. Itu, coba ya, saya kasih catatan dulu aja. Berarti waktu tas ID 5 dicoba ngambil dari waktu peresepan ditambah 5 detik lah. Dicoba ngambil. Kalau ini sih nggak ini sih apa sih? Nggak bakal kedetek waktunya sama. Karena kan waktu peresepan itu kan itu tuh pada saat input resep dokter akan menjadi antrian ini ya, antrian buat di farmasi. Jadi bukan waktu tas ID. Waktu persiapan ditambah 5 detik. Terus tambah lagi kondisinya nanti ada yang pakai resep, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan dia nggak pakai resep, pertama jalankan dulu yang ini nih, jalankan dulu yang ini. Kalau ini ternyata posisinya nggak dapat kosong gitu ya, variabelnya, baru dijalankan yang ini, kayak gitu. Save dulu lah. Nanti di otak-atik lagi. Berarti yang di sini nanti ini kan ada dua nih, tes ID 5-nya. Berarti yang di bawah ini ada yang pasien juga. Nah, pasien non JKN berarti ini buat sama juga nih yang onsite berarti. Tes ID 5. Nah, ini ya. Tes ID 5 berarti kita ambil di sini. Oh, ini udah ini ya. Apa yang tadi? Kontak resep, resep dokter. Dia ngambil dari berkas baru dari resep. Kayaknya udah pernah dulu ya.
Dari mutasi berkas dulu, kalau mutasi berkas nggak ada, baru dari persepan. Ini dipakai nggak? Yang pernah dimodif? Nggak ya? Dipakai. Dipakai. Berarti selama ini jalan seperti itu berarti ya? Kalau yang berarti nanti kayaknya kita pernah bikin ini nih. Jadi kalau pada saat dokternya lupa, baru ngambil dari resep. Hmm, Ya, dah komen dulu aja lah. Nggak dihapus. Berarti ini kondisi yang jalan sekarang. Nah, nanti kalau udah beres, tak kirim servisnya. untuk Sip, sip. Apa?